Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Saat ini kita akan baca firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Bapa. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat pada hari ini Bapa. Kami mau membaca firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami melakukan kehendak-Mu, turut kehendak-Mu, dan menyenangkan hati-Mu. Dosa kami yang banyak hapuskan ya Bapa, supaya jangan terhalang berkat-berkat-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kembali. Sebelum video ini kalian silahkan membaca di part 124, judulnya Setia dalam Perkara yang Kecil, Nasihat. Jadi kalian silahkan nonton sebelum video ini. Kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali, ayatnya di Lukas 16, ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu," jawab orang itu. "Tidak Bapa Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi ini udah jelas sekali di sini orang kaya dan Lazarus yang miskin. Si orang kaya ini selalu bermegah pada saat dia tinggal di dunia ini ya, makannya, pakaiannya dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ikuti dari awal yang tentang mamon ini, itulah namanya kekayaan atau uang lah. Kalau orang kaya yang bijaksana, dia pasti akan memberikan haknya Tuhan atau perpuluhan persembahan, kemudian pasti dia juga akan memberikan bantuan kepada orang miskin ya, atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di sini dikatakan Tuhan bahwasanya ajaran ini sungguh sangat baik sekali kepada kita yang sudah diberkati, hendaklah juga kita memberkati orang yang membutuhkan ya, atau orang yang memang benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Dalam artian seperti di video yang lalu, kalau kita mau mengadakan pesta malam atau siang, hendaklah kita mengundang katanya bahkan orang buta, orang yang cacat, orang yang miskin ya, supaya yang kita berikan mereka itu adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kasih ke kita. Jadi
Di sini juga kita diajarkan bagaimana kita mempergunakan mamon atau dilambangkan dengan harta kita, uang kita. Kita memberkati orang juga. Bagaimana Tuhan memberkati kita, seperti itulah kita juga usahakan memberkati juga orang. Setidaknya semampu kita, berapapun yang kita kasih kepada mereka untuk hanya kemuliaan nama Tuhan, kita pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pasti juga senang dengan tingkah laku kita. Jadi di sini dikatakan, ketika si Lazarus pada saat itu dia katanya sampai kelaparan, terus dia setiap hari selalu tidur itu di depan rumah orang kaya ini. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya ada sisa-sisanya nanti yang jatuh dari remah-remah roti atau apa dia makan. Tetapi si Lazarus ini katanya adalah orang juga pengemis yang badannya penuh dengan borok. Anjing-anjing sampai menjilati di badan dia. Sebenarnya di sini dikatakan kalau seandainya si Lazarus yang miskin itu dibantu sama orang kaya ini, pasti dia kan tidak seperti itu ya. Tetapi karena sampai dia mati dikatakan di sini juga, dia hanya sebagai pengemis yang hanya dari meja tuannya selalu. Padahal si pengemis ini ibaratnya sering datang ke rumahnya. Kemudian si pengemis ini meninggal ya, dan si orang kaya juga meninggal. Tetapi si Lazarus ini, dia berada di pangkuan bapak kita Abraham, yaitu bapak orang percaya. Sementara si orang kaya ini, dia mengalami yang namanya di alam maut itu, atau di neraka itu api yang menyala-nyala. Sampai dia katakan, Bapak Abraham katanya, suruh Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya supaya dia taruh ke mulutku karena panas sekali katanya. Kemudian Bapak Abraham menjawab, katanya selama kamu hidup di dunia, kamu sudah merasakan yang enak-enak, sementara si Lazarus enggak. Jadi katanya sekarang si Lazarus mendapatkan hiburan, dan engkau sangat menderita sekarang, kata Bapak Abraham. Kemudian si Bapak Abraham juga mengatakan, di antara kita ibaratnya ada jarak ya, jadi kalau kami mau ke tempat si orang kaya itu, itulah ibaratnya surga dan neraka itu ada jarak yang tidak bisa dijalani ya. Ibaratnya di sini dikatakan, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi katanya surga dan neraka itu jauh sekali, tapi bisa lihat gitu loh. Tapi bisa lihat. Nah, itulah keajaibannya ya. Dan kemudian si orang kaya ini bilang lagi, kalau kayak gitu Bapak tolonglah suruhlah si Lazarus itu pergi ke rumahku, karena ada katanya saudaranya 5 orang lagi. Berarti dia mempunyai keluarga itu 6 orang ya, sama seperti kami 6 orang. Jadi dia mau memperingatkan keluarganya yang masih hidup. Kemudian Bapak Abraham bilang, kan sama mereka sudah ada kesaksian Musa dan para nabi-nabi katanya. Jadi ya mereka belajarlah dari situ gitu loh. Kemudian si orang kaya ini bilang, tidak Bapak, ya jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kemudian di sini terakhir dijawab, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati, yaitu juga adalah Yesus Kristus ya. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Tetapi banyak juga orang-orang pada saat itu juga nggak percaya Tuhan itu, khususnya orang-orang Farisi. Bahkan orang-orang Farisi itu menolak Tuhan Yesus itu. Nah, disinilah dikatakan sebenarnya sudah diajarkan dari kitab Musa ya, dari ajaran Musa, nabi-nabi, kesaksian itu udah disampaikan. Tetapi memang dasarnya memang orang-orang pada saat itu juga nggak mau menerima ya, khususnya orang-orang yang tinggi lah ya. Kalau orang-orang yang biasa, orang susah, pasti mereka selalu datang kepada Yesus minta penyembuhan. Mereka nggak pakai mikir gitu loh. Yang penting mereka yakin, percaya, udah. Tetapi dikatakan pada saat itu ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Farisi dan Saduki, mereka bahkan bertentangan dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka itu seolah-olah bukan jadi pengikut Kristus, tapi pengikut iblis itu. Makanya di sini dikatakan, bukan salah kita kaya, dalam artian kita banyak uang, nggak ada yang salah. Tapi hendaklah apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita juga memberkati orang lain. Karena sumbernya itu kan dari Tuhan. Tuhan itu mau kita juga memberkati orang lain. Jadi bagi kita di sini,
kita diajarkan supaya kita juga memberkati orang lain sebagaimana Tuhan Yesus memberkati kita. Supaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, bukan nama kita, ya. Itu intinya. Biarlah ini doa dan harapan kita belajar setiap hari bagaimana kasih Tuhan juga kita bagi kepada orang lain, bukan hanya kita aja. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu menguatkan iman dan percaya kami. Kami lebih dekat kepadamu Bapa. Kami diajari supaya kami juga membagi sebagian berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Bapa di sorga, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, ajari kami Bapa, lindungi kami dari segala mara bahaya, dari segala penyakit, lindungi kami Bapa, supaya kami tidak mengalami hal tersebut. Bapa di sorga, Engkau berkati juga Bapa keluarga kami Bapa, dimanapun mereka berada, terutama mama kami yang sedang perjalanan akan ke Medan. Engkau berkati Bapa, Engkau tuntun Bapa mama kami dengan malaikat-Mu Bapa. Engkau kirimkan Bapa malaikat-Mu supaya menjaga mama kami tiba di Medan dengan selamat, dan begitu juga dengan adikku Sam. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Anak-Mu juga berdoa untuk orang-orang di luar sana, bagaimana mereka Bapa keadaannya Engkau yang tahu. Yang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang masalah keuangan Engkau bantu mereka Bapa. Dan juga ya Bapa yang mengalami sedang sakit, Engkau berikan juga penyembuhan kepada mereka masing-masing. Dan segala masalah apapun yang tidak bisa kami ucapkan, biarlah Engkau juga Bapa yang menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, dosa kami yang banyak hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Tuhan Yesus memberkati. Amin.